Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zidane dengan NIM 2310606007. Dan pada prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 menggunakan metode HIRAK, studi kasus area produksi NPK dan pengantongan PT Pupuk Kujang. Baik, selanjutnya latar belakang kenapa saya menggunakan HIRAK di sini, karena keselamatan K3 merupakan aspek penting dalam industri manufaktur untuk melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Pada industri kimia seperti PT Pupuk Kujang, potensi bahaya masih cukup tinggi karena adanya penggunaan bahan kimia, mesin produksi, suhu tinggi, debu, dan gas berbahaya. Salah satu area yang memiliki risiko kerja tinggi adalah Departemen Produksi NPK dan Pengantongan. Risikonya dapat meliputi paparan debu pupuk, kebisingan, terjepit mesin, gangguan pernafasan, hingga risiko ergonomi akibat aktivitas manual handling. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian risiko secara terstruktur agar keselamatan pekerja tetap terjamin. Di sini saya menggunakan metode HIRAK, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Dan penerapan metode ini diharapkan potensi kecelakaan di area produksi NPK dan pengantongan PT Pupuk Kujang dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, mendukung kelancaran proses produksi. Kemudian di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja hazard identification yang terdapat pada setiap tahapan proses kerja, mulai dari pengolahan bahan baku NPK hingga proses pengantongan di PT Pupuk Kujang. Kemudian yang kedua, apa kategori assessment pada setiap potensi bahaya yang telah ditemukan berdasarkan parameter likelihood dan severity. Kemudian yang ketiga, apa hasil evaluasi efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko yang saat ini telah diterapkan oleh PT Pupuk Kujang di area produksi NPK dan pengantongan. Di sini ada tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Selanjutnya, batasan penelitian yang saya gunakan yang pertama adalah penelitian hanya dilakukan pada area produksi NPK dan pengantongan di PT Pupuk Kujang. Kemudian yang kedua, pengambilan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa data historis selama 12 bulan pada area produksi NPK dan pengantongan yang mencakup data aktivitas kerja, potensi bahaya, dan dampak risiko. Kemudian batasan penelitian yang ketiga adalah penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2026. Selanjutnya, landasan teori. HIRAK merupakan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi bahaya baik yang sudah ada maupun potensi bahaya di tempat kerja, serta merupakan rencana tindakan pengendalian yang efektif untuk mengurangi bahaya tersebut. Di sini HIRAK ini kan singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Nah, Hazard Identification kan identifikasi masalahnya ya, identifikasi bahaya yang ada. Kemudian itu tahap pertama, kemudian tahap keduanya adalah risk assessment. Nah, di sini risk assessment ini ada 3 skala. Yang pertama ada skala probability dengan 5 tingkatan. Yang pertama, tingkat kelima itu ada almost certain, kemudian ada likely, kemudian ada possible, kemudian ada unlikely, kemudian yang tingkat pertama adalah rare. Kemudian skala yang kedua yang dipakai adalah skala severity dengan 5 tingkatan juga. Tingkatan pertama ada insignificant, kemudian tingkatan kedua ada minor, moderate, major, dan catastrophic. Kemudian skala yang dipakai yang terakhir ini pada risk assessment ini ada skala risk matrix dengan ada likelihood 1, 2, 3 hingga 5 dan severity ada 4. Dan yang pertama L itu low, kemudian M itu medium, H itu high, hingga E yang merah ini adalah extreme. Baik, selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada metode HIRAK ini pertama ada hazard identification, identifikasi bahaya, di mana proses mengenali potensi bahaya di area kerja yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, maupun kerusakan aset. Identifikasi ini difokuskan pada faktor manusia, material, dan lingkungan di area produksi NPK dan pengantongan. Kemudian ada risk assessment.
Penilaian risiko digunakan untuk mengukur tingkat risiko berdasarkan dua parameter. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau likelihood, dan tingkat keparahan, dampak yang ditemukan atau severity. Skala penilaian menggunakan rentang 1 hingga 5. Kemudian risk control, yaitu tingkat risiko merupakan hasil kombinasi dari kemungkinan dan keparahan di risk assessment yang digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian. Kategori risiko ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu low, medium, high, dan extreme. Dengan rumus risk control ini adalah risk sama dengan likelihood kali severity. Kemudian ini diagram alir penelitian yang dimulai kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data lewat studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada identifikasi potensi bahaya, yaitu hazard identification itu. Kemudian penilaian risiko, risk assessment itu yang severity kali likelihood. Kemudian pengelompokan risikonya, apakah low, medium, high, extreme. Kemudian analisis dan evaluasi. Kemudian pemberian rekomendasi pengendalian risiko. Dan yang terakhir kesimpulan dasaran. Lalu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali salah kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.